Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama Bang Rido. Alhamdulillah sudah aman landing ke Pekanbaru. Selamat dari Bogor. Bismillah, semoga dilancarkan. Jadi video ini direcord pada hari Rabu kurang lebih jam 6, baru aja beres sholat subuh. Ini juga mata masih bengkak. Demi menjaga konsistensi, video ini tetap direcord karena harusnya episode 3 itu udah di upload atau diposting pada hari Senin kemarin. Cuman qadarullah nanti aku bakal cerita karena saking sibuknya akhirnya nge-recordnya aja baru sempet di hari Rabu ya, berarti ini uploadnya hari apa gitu ya, otomatis di pekan ini setengah pekannya itu bakalan masuk ke episode 3 dan episode 4 moga-moga ya bisa tepat waktu lagi seperti awal mula. Jadi di episode 4 mungkin cuman sedikit karena cuman setengah pekan yang bisa aku rangkum gitu ya. Oke, mari kita mulai dari hari Senin, hari dimana aku lupa ngapain aja. Kayaknya ke kantor deh ya, nyelesain beberapa kerjaan penting. Tapi kita langsung beralih saja ke hari Selasa karena ini adalah hari yang cukup menarik. Kenapa? Karena ini adalah hari dimana untuk pertama kalinya aku nemenin seorang pria melamar seorang akhwat. Pria ini berasal dari Bogor dan wanitanya asli Pekanbaru. Mereka bisa bertemu melalui proses ta'aruf yang difasilitasi oleh aplikasi ta'aruf online Indonesia. Akun Instagramnya ada. Ini nanti aku coba kasih lihat. Nah, itu dia. Oke. Nah, mereka ketemu di situ, ada mekanisme yang berjalan di sana. Intinya tugasku saat itu di hari Selasa itu adalah hanya nemenin ikhwan ini atau pria ini untuk kemudian menemui akhwatnya. Kebetulan yang langsung bertemu di rumah akhwatnya, lalu menjadi muqaddimah saja sih sebetulnya, mengawali saja pertemuan ini. Lalu sisanya ya mereka coba mengobrol lebih dalam, lebih teknis lagi. Kalau ngomongin soal pernikahan, memang sampai akhirnya akad nikah itu kan sebetulnya ada banyak proses yang bisa dilalui. Catatannya sih satu, yang penting jangan sampai ngelanggar syariat, jangan sampai ngelewatin batas-batas syariat. Contoh misalnya ketika aku nikah, itu kan aku sama Buna, nanti bakalan ada video khusus ngebahas ini insya Allah. Aku sama Buna itu kan sebetulnya partner bisnis sampai akhirnya bisa jadi partner hidup nih sekarang. Buna itu adalah salah satu resellerku dari sekian banyak reseller yang aku punya. Kemudian aku ada ketertarikan sama Buna, Buna pun begitu ada ketertarikan sama aku. Ya udah, habis itu kita langsung duduk bertiga. Bertiganya itu aku, Buna, dan satu lagi adalah orang tua angkatku yang kebetulan saat itu kurma itu disimpan di rumah ibu angkatku karena waktu itu aku partneran gitu sama teman. Ini singkat ceritanya aja, nanti cerita lengkapnya bakal ada di video lain insyaallah. Kemudian ada juga temanku yang dia itu langsungnya itu dia langsung ketemu orang tuanya karena dia dengan kayak cerita Aldi loh yang di episode sebelumnya. Aldi sama Puput itu kan satu kuliahan ya, mungkin sering jumpa, sering ketemu, tapi tidak ada aktivitas pacaran di sana. Lalu karena Aldi tertarik, ya udah dia langsung nemuin orang tua Puput, ayahnya Puput, ya udah langsung gitu nikah. Terus ada yang melalui proses difasilitasi oleh ustadz. Misalkan aku punya ustadz, lalu ada perempuan juga punya ustazah, lalu ustadzku ini koordinasi sama ustazah ini,
untuk menukarkan CV kami berdua, lalu jika cocok bertemu, lalu di pertemuan itu jika cocok lanjut lagi ke proses khitbah atau lamaran dan seterusnya. Intinya tidak rumit sih proses pernikahan itu. Yang penting jangan sampai ngelanggar syariat aja gitu, jangan sampai ngelewatin batas-batas syariat. Nah, salah satunya yang dilalui yang ditempuh oleh temanku ini, ya aku nggak sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik, yaitu insyaallah prosesnya syar'i dan alhamdulillah sudah sama-sama oke. Kabarnya ya bulan Oktober itu akan dilangsungkan pernikahan. Ya semoga saja Allah mudahin, Allah berkahi pernikahannya dan aku bisa diundang. Karena emang nggak kenal sama sekali sama pria dan wanitanya. Ini cuman aku dihubungi oleh agen dari Ta'aruf Online Indonesia untuk kemudian nemenin proses mereka itu gitu. Ya hanya sebatas itu sih. Itu di hari Selasa. Di hari Rabu aku dan Buna dan Beazid makan bareng sama nenek sama titinya Beazid atau onti atau tantenya Beazid, yaitu adikku sendiri, Rifa. Kami makan di Bakmi Jawa cabang Rawamangun. Kenapa kami makan di sana? Karena Buna itu dapat giveaway ya, dapat voucher 100.000. Nah ini menarik, Buna itu sering banget menang giveaway. Buna itu pernah menang giveaway cake, pernah menang giveaway buku, pernah menang giveaway, yang paling sering makanan sih. Makanya sampai aku bilang sama Buna sekali-kali ikut giveaway mobil deh gitu, biar dapat mobil, karena beruntung banget gitu, menang terus. Nggak tahu kenapa, karena kan yang namanya giveaway kan yang ikut banyak ya, tapi Buna itu persentase menangnya tuh gede. Sampai aku bilang, Bun, besok kalau ada giveaway mobil ikutan deh, atau giveaway rumah ikutan deh, kayaknya kamu bisa menang gitu, karena menang mulu ya. Termasuk kemarin menang giveaway dapat voucher 100.000 makan di Bakmi Jawa. Ya udah sekalian kami ajak nenek Beazid untuk makan ke sana sama ontinya juga. Itu hari Rabu. Hari Kamis ngapain ya? Hari Kamis juga lupa ngapain. Kita langsung beralih aja ke hari Jumat. Hari Jumat malamnya itu gladi resik, karena ini dia yang tadi mau aku bahas. Karena di hari Sabtu dan Ahad itu ada acara diklat, pendidikan kilat untuk orang tua dan guru STP Khair Ummah tingkat SD. Nah ini banyak banget sih pelajaran yang aku ambil, karena ini langsung aja Jumat, Sabtu, Ahad. Karena di momen diklat itu ada banyak jokes yang akhirnya nggak kepake, karena aku diminta untuk jadi host. Itu ada banyak banget jokes nggak kepake. Kenapa? Karena jokes itu menurut pemateri itu memiliki aura negatif dan nggak pas dibawain di hadapan para orang tua. Dan ya aku bisa terima, karena memang jokesnya juga lumayan ya. Salah satu contohnya gini. Ada salah satu jokes itu, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yakin di ruangan ini ada banyak makhluk yang membersamai kita ya. Tadi saya tanya ke panitia, total peserta ada 70, tapi saya yakin di ruangan ini lebih dari 70, mungkin bisa sampai 70.000. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena manusia senantiasa dibersamai oleh dua makhluk. Yang pertama malaikat, yang kedua setan. Malaikat identik dengan sebelah kanan, setan identik dengan sebelah kiri. Nah sekarang coba lihat sebelah kiri Bapak Ibu. Nah itu biasanya bakal ketawa tuh, dia langsung noleh ke kiri, seolah-olah yang di kiri itu setan. Nanti aku langsung ngebenerin, enggak Bu ya, yang di sebelah kiri itu bukan setan, tapi saudara Ibu. Tapi saya yakin di ruangan ini isinya malaikat semua, dan seterusnya. Nah jokes-jokes kayak gitu itu nggak diperkenankan lah ya oleh pemateri, karena harapan dari pemateri itu
nuansanya itu mesti positif semua gitu. Jadi ya udah, aku kehilangan banyak jokes sehingga harus diganti dengan jokes yang bermakna positif, dan itu akhirnya nyari lagi, ngulik lagi gitu ya. Kemudian berpacu dengan waktu, karena ya kayak gini lah, misalnya aku kan ngomong nih di depan kamera itu nggak peduli sama waktu, sama jam. Ya udah ngomong aja gitu, ngalir. Tapi ketika jadi host itu aku harus mikirin perasaan pemateri, maksudnya harus mikirin kepentingan pemateri, karena pematerinya juga ada jam yang harus dikejar. Dalam waktu 1 jam itu ada sekian banyak materi yang harus disampaikan, sehingga kalau aku selaku host itu terlalu panjang untuk meng-ice breaking peserta atau menjembatani host, yaitu kasihan hostnya, sehingga berpacu dengan waktu. Dan ini adalah hal baru bagi aku. Kenapa? Ya karena biasanya ngomong nggak pakai batasan waktu, tapi jadi host itu 5 menit atau 3 menit itu harus bisa mencairkan suasana, kemudian nanti dipersilahkan lagi ke pematerinya. 3 menit lagi harus bisa mencairkan suasana dengan tema yang baru atau dengan cara yang lain, kemudian nanti kasih lagi ke pematerinya, sehingga emang padat banget. Dalam waktu 2 atau 3 menit harus bisa mencairkan suasana. Nah, jadi memang belajar ya banyak hal ketika jadi host, karena biasa jadi pemateri. Ya nggak apa-apa, cobain jadi host, berpacu dengan waktu, harus sesuai, harus on time, lalu harus nyesuaiin jokes atau tata bahasa. Nggak bisa aku kamu ketika jadi host, nggak bisa gue lu, ya harus saya, bapak ibu, ya hadirin sekalian gitu-gitu. Ya mesti nyesuaiin. Dan Sabtu dan Ahad itu selain aku belajar jadi host yang baik, aku juga banyak belajar terkait cara mendidik anak ya sesuai fitrahnya. Wah, ada banyak hal yang dibahas. Mungkin dari materi-materi yang disampaikan pemateri itu aku bisa untuk kemudian nge-breakdown tuh jadi video 5 menit, video 10 menit. Ya tungguin aja lah, semoga ada waktunya buat ngebedah materi-materi itu, nanti dibikinin videonya, karena materinya keren-keren banget. Dan itu kayaknya harus ada deh di YouTube ini yang ngebahas terkait materi-materi itu semua. Jadi diklat itu adalah pelatihan 2 hari untuk orang tua, untuk guru-guru, untuk aku juga ya selaku host dapat kesempatan itu Sabtu dan Ahad. Nah, sehingga nggak ada waktu untuk nge-record cerita sepekan, apalagi ngeditnya, sampai hari sekarang Rabu. Ya, Senin kemarin, Selasa, 2 hari juga masih harus nemenin Buna lagi ke kampus, karena masih harus ngurusin revisi, harus ngurusin validasi, karena sebelum tanggal 21 Buna harus sudah kelar semuanya. Kalau belum kelar di tanggal 21, Buna harus bayar lagi UKT, bayar lagi semester hanya untuk sekedar ngurusin administrasi. Jadi ini lagi ngejar banget, sampai tanggal 21 Buna harus selesai. Itu untuk pekan ini. Jadi ada 2 hal baru yang aku lakuin, yaitu jadi host. Yang pertama, nemenin seorang laki-laki untuk ngelamar seorang perempuan. Ya seru, alhamdulillah, pekan yang cukup seru, pekan yang cukup yang sangat bisa disyukuri. Ya semoga di pekan berikutnya, pekan ini ada hal-hal lain, hal-hal baru, hal-hal unik lagi yang bisa dilakuin untuk menambah insight, nambah wawasan, nambah kapasitas diriku. Ya, dan bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada orang lain. Itu aja cerita sepekan untuk episode 3 kali ini. Sampai jumpa di cerita sepekan episode berikutnya. Aku Bang Iki. Itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.